Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini hari puasa yang ke-28, masa-masa akhir kita dalam menjalani ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua ada dalam barokahnya, ada dalam nikmat sehat, bisa melaksanakan puasa sampai tamat dan mendapatkan pahala yang berlipat. Oke, sore ini saya sedang ada dalam perjalanan. Kalau bahasa kerennya itu ngabuburait. Kalau orang lain ngabuburit, saya ngabuburait. Dan yang paling menarik hari ini, sore ini saya bersama pentolan atau suhu ya. Di samping saya ada seseorang yang beliau merupakan salah satu penggiat di berbagai sektor, baik pemuda, ibu-ibu, lansia, apalagi emak-emak dan lain sebagainya. Oke, biar tidak panjang lebar, pasti penasaran jeung saha eta. Perkenalkan, di samping saya ada Kang Dedi WJ. Dikiekeun kamera. Assalamualaikum Kang, Nawang. Salam. Waduh, kumaha sehat Kang? Selalu Sehat, lancar puasana? pisan. Alhamdulillah. Ini adalah Kang Dedi WJ, salah satu penggiat dari Sekolah Matekar. Kang kemana wae ayeuna Kang? Biasa kukuiran. Menuju PSBB, lockdown. Kita tidak ada berjudul, cuma sekarang itu nuju usum PSBB-nya, Mang. Ya. Cek Mang ya, Mang. PSBB teh naon cek Mang? PSBB mah teu kudu nanya ke saya lah. Tinggal buka edaran-edaran, mau yang serius, mau yang bullshit-an gitu ya, mau yang menyesuaikan dengan realita yang sesungguhnya apa yang terjadi. Kayak begini kan, kayak kita ini pelanggar-pelanggar PSBB ini. Jadi PSBB itu berjalan baik atau memang hanya aturan unggul nu sifatnya kudu dilanggar? Ya kumahanya. Kalau karena ya tadinya tidak jelas pangkal muasal permasalahannya, akhirnya penanganannya pun jadi kurang jelas juga. Jadi semacam ada teori confuse di apa yang dilakukan oleh pengelola negara yang menyelesaikan permasalahan. Akhirnya ya masyarakat yang seperti ini ya hanya jadi akibat. Mereka mengikuti gimana kemauan yang di atas pun nggak jelas, ya akhirnya masyarakat pun jadi nggak jelas. Penerjemahan, jangan kan di wilayah teknis, di wilayah penerjemahan aja ya sok tenanawan keluar iman penting pakai ieu kan gitu. Sok tenanawan keluar pakai transportasi asal pakai penumpang gitu. Kayak kemarin ya disibukkan, diribuhkan dengan sebuah warung modern, toko modern yang ada di beberapa kabupaten Ciamis. Orang berjubel antri belanja gitu. Dan mereka yang berangkat dari rumahnya mah tidak berniat untuk berjubel. Mana nama hayangna teh balanja yang kebutuhan anak atau yang baju lebaran, entah itu untuk sandang, entah itu primer, entah itu tersier gitu, entah sekunder, nggak tahu. Mereka berangkat dari rumah sendiri atau paling juga berapa orang, nggak sengaja ketemu dengan yang lainnya. Begitu. Jadi kalau masyarakat yang seperti itu disalahkan ya boleh disalahkan, cuman udah masyarakat arek naon ka kota ge lamun tokona tutup mah Ya, kan benar. gitu. Toko buka berarti boleh dibeli. Ya. Boleh dibeli berarti boleh dikunjungi. Ya. Boleh dikunjungi ya, masalahnya mah nggak dikasih jadwal, menurutnya kuruna desa ieu jam sakieu tapi ka jam sakieu mereka lebih lucu deui mah. Ya. Kan gitu. Nah, apa yang terjadi hari ini ya akibat dari sebab-sebab yang sebelum-sebelumnya. Ya. Coba sebelum-sebelumnya ada apa aja kebijakan, sebelum-sebelumnya ada apa aja penanggulangannya. Nah, akhirnya yang pada hari ini terjadi ya hasil dari kebingungan dari tumpukan kebingungan sebelumnya. Ya, jadi kan
kita di Ciamis khususnya lagi melakukan PSBB yang berakhir kemarin ya Kang ya. Ya. Cuma pas kemarin muncul suatu berita yang memang menghebohkan, tadi disebutkan ku Akang yang berjubel di beberapa tempat, khususnya di satu tempat lah ibaratnya. Ya memang ternyata ada efeknya itu sekarang beberapa yang sedang hangat itu judul hashtag lah anggap gitunya Kang ya, Indonesia terserah sebenarnya. Nah, eta teh suatu bentuk kata yang kalau di lamun ditafsirkan berbagai versi pasti beda-bedanya Kang ya. Nah, iya menurut Akang Indonesia terserah pandangan Akang kumaha? Ya, Indonesia terserah itu kalau saya, karena saya orang Sunda dari dulu sering menulis hirup aing kumaha aing gitu. Live is heureuy gitu. Ya, live is heureuy ya tapi motona. Oh, benar. Kalau Indonesia terserah ya hirup aing kumaha aing. Ya. Kalau ini dilakukan secara serius, memang ini yang sangat diharapkan hirup aing kumaha aingnya orang Indonesia, bangsa Indonesia. Terserahlah kumaha Indonesia atau kudu ngilu standarisasi yang dibuat kudu dengan gitu. Kan itu. Sok sekarang mah tinggal dibalikan lagi ke zaman kapan awalnya kita bersama-sama membangun bangsa misalnya. Mereka-mereka yang punya catatan sejarah yang bagus, mereka-mereka yang punya literasi ke wilayah-wilayah tersebut, ke wilayah-wilayah bagaimana awal-awal ini berdiri gitu. Nah, kalau mau diterserahkan mudah-mudahan ini jadi kompak Ya. jadi bukan hanya, kalau itu kan berawal dari Indonesia terserah itu dari meme-meme yang meme ya bukan meme dari meme yang apa ya seolah apa seperti mewakili hatinya teman-teman kita yang di medis Yang berjuang yang gitu. berjuang ya yang berjuang di ranah medis. Mereka sudah ngurus, mereka sudah meninggalkan keluarga, Ya. ngurus protokol kesehatan, Ya. tapi yang kita yang sebagai yang diurusnya nggak bisa diurus, akhirnya keluarlah hashtag Indonesia terserah. Terserah, iya. Cuman kalau mau diperluas dan harapannya memang diperluas. Nah. Ayo kita buat Indonesia terserah. Cuman itu kita katakan oleh Indonesia yang mencoba membuat standarisasi global lah gitu. Nah. Bahwa kesehatan harus seperti ini, bahwa obat itu begini, bahwa pendidikan begini, bahwa sistem negara itu begini, bahwa seolah-olah yang begini-begini itu harus mereka yang buat. Iya. Padahal kalau mau terserah ya udah terserah kita aja bangsa Indonesia. Sok di Indonesia dalam milih pemimpin baheula kumaha. Indonesia bikin tatanan pertanian kumaha. Ya. Indonesia dalam pendidikan kumaha. Jadi maksudnya mah ulayah nu kadalangan kumaha Indonesia Ya, kumaha Indonesia. Ya, benar. Teu kudu ngilu standar-standar batur. Benar. Wani bangga gitunya wani reueus disebut Indonesia sekarang negara maju. Ya. Berkembang. Boleh biasa Indonesia. Arek disebut negara teuleum ya lamun rakyatna kesejahteraan kajamin mah mau jadi masalah. Ya. Dibanding dengan sebutan Indonesia alus dari kenyataan model kieu ya tinggal itu nya tadi sepanjang jalan lagi. Pangna daragang sisi jalan soten ari heueuh da teu bareukieun masker eta tadi sakumaha dibagi masker unggal poe ge. Ini bener masker kes kita angker teu butuh ya. Masker kes kita. Jadi imunitas yang tertinggi adalah beas. Iya, jadi imunitas tertinggi kita adalah biasa. Ya, dari beas. Jadi asal beuteung wareg kuat awake jag-jag gitu nya. Iya. Oke. Jadi kan ada beberapa versi kalau yang dikatakan yang diramai di medsos itu memang Indonesia terserah itu adalah luapan kekecewaan. Ya. Jadi aing teh nu medis teh berjuang ninggalkan keluarga pakai alat pelindung diri yang berjubel Ya. dari jam berapa sampai jam berapa. Kok ini dengan satu setik gara-gara yang beli baju beduk cuma kan kabeh. Ya. Cuma kan memang mau dibalikan dan masyarakat kita nyaho suka tidak mau ngumpul KB gitu ya nyaho ngumpul KB gitu kan. Nah cuma hashtag yang muncul Indonesia terserah menurut pandangan kalian ini tadi dia katakan ya Indonesia itu harus bisa menjadi diri sendiri lah bangsa Indonesia. Kumaha Indonesia ya Indonesia ngelakukan naonnya kumaha Indonesia. Gini kan coba saya menambahkan ya Ya. kalau waktunya masih ada. Masih banyak senang Ya. santai. Jadi begini, kita harus tahu juga bahwa ada berbagai cara orang lain dalam tanda kutip orang lain
untuk melemahkan bangsa kita. Ya. Satu, dibuat bangsa kita itu tidak percaya akan dirinya sendiri. Nggak dijauhkan dulu. Pertama dijauhkan dulu dari nilai budaya, dari nilai leluhur, cekaruhun. Selalu mengatakan amun tahun 2020 percaya kene kanu kitu kan gitu. Seolah-olah anu diwariskan ku leluhur, ku kolot nu baheula tatanan-tatanan teh dianggap mitos. Ya. Amun ngomongkeun kitu wah eta mah nanti romantisme sejarah lah begitu. Akhirnya berdampak kepada yang kedua. Yang kedua, dibuatlah bangsa kita tidak percaya diri. Seolah-olah yang bagus itu dari batur, anu alus itu dari batur. Satu contoh misalnya kalau dalam dunia kesehatan. Dalam dunia kesehatan ya kami berterima kasih kepada teman-teman yang menemukan penemuan akhirnya dilanjutkan sampai hari ini ada pengobatan medis dan itu juga sangat diperlukan. Tapi ya tolonglah diseimbangkan dengan penemuan leluhur dulu. Satu contoh yang konkret, bapak saya kecelakaan tahun 2016 ketika dironsen oleh dokter. Jadi kecelakaannya di tulang pantatnya, di tulang bokongnya. Jadi sendinya lepas, ini patahnya di sini dilekukan dan itu kalau mau dipen susah. Akhirnya bapak saya dibawa ke daerah Sukamantri, Ciamis. Daerah Sukamantri di Haji Indin. Di saat yang sama ada bapak saya masuk, besoknya ada yang keluar dari Kabupaten Bandung Barat. Itu patahnya sampai 9 patah tulang. Punggung 6, tangan 1, kaki 2. Itu cuma 28 hari alhamdulillah sembuh. Bisa pulang, bisa sembuh. Padahal di rumah sakit besar di Bandung dia harus di di pen satu persatu, harus dioperasi satu persatu. Tapi suaminya keburu dapat hidayah mungkin ya, diobati di Sukamantri. Menyembuhkan, sangat menyembuhkan. Dan itu sembuh. Tapi walaupun sembuh, tetap saja penemuan leluhur itu dijadikan bahasanya pengobatan alternatif. Masalahnya cuma satu, apa yang ditemukan leluhur tidak dimasukkan ke universitas, tidak dimasukkan ke perguruan tinggi, tidak diakademisasikan, akhirnya disebut tidak ilmiah. Padahal kitanya saja yang tidak melakukan penelitian. Kita tahulah Cimande bagaimana di daerah Bogor sana, khasiat airnya gitu ya. Terus lagi tata negara lah ke sistem, salah satu yang membuat kita tidak pede. Kita dengan balagana, wah Indonesia pakai trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif gitu. Itu di abad ke-14 Montesquieu yang mengeluarkan itu. Padahal dari abad ke-6, abad ke-7 sudah ada di kita itu Tritangtu di Buana. Betul. Karena penemuan kolot orang mah dianggap kuno, dianggap tidak relevan gitu. Gengsi gitu ya. Pakailah yang luar-luar, jadi seolah-olah yang bagus itu yang dari luar. Begitupun dalam berbagai hal, dalam pendidikan. Dalam pendidikan ini masih bulan Mei, tanggal 2 Mei kemarin ada teman-teman ngajak diskusi, saya pun pakai diskusi, dapat referensi juga dari Yogyakarta, dari Sanggar Anak Alam Jogja. Ternyata di Indonesia itu Bapak Pendidikan yang hari lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara. Itu secara secara praktek, bukan konsepnya Ki Hajar Dewantara yang terjadi di kita, tapi lebih konsepnya Dendles Ciwalanda teh gini ya, yang pendidikan untuk industri. Sedangkan Ki Hajar Dewantara ya dari catatan sejarah hidupnya nggak pernah sekalipun bikin sekolahan. Bikinnya adalah taman siswa, bagaimana setiap anak itu punya keunikan masing-masing, setiap anak itu dunianya bermain, cuman ketika bermain digalilah potensi-potensi yang ada di anak, cenderungnya ke apa. Oh kan dari sekarang juga ada SMK, tanya ke orang tua, tanya ke sekolah, tanya ke anaknya sendiri, buat apa mereka masuk ke SMK? Bukan untuk punya keahlian kok, cuman karena dapat kabar katanya kalau ijazah SMK payu gitu kan begitu. Nah kalau mau hirup aing kumaha aing, Indonesia terserah, ayo semuanya Indonesia terserah. Dari sejak ya konsep bernegaranya ke tata negaranya ke pendidikannya ke kesehatannya ke hirup aing kumaha aing, ayo kita viralkan ini Indonesia terserah. Jangan hanya Indonesia terserah itu versi medis ke masyarakat dalam konteks corona saja, bukan konteks putus asa juga ya. Hari corona mah geus kitu-kitu kene lah. Ya ulah ting kita yang terutama kita yang di lembur, bukan kapan corona berakhir, tapi apa yang harus kita persiapkan nih ketika corona berakhir.
Ya, mudah-mudahan keterserahan yang viral ini menjadi kode, itu mudah-mudahan didetikkan ke hati-hati manusia. Ini kode dari entah dari ulama-ulama yang masyhur gitu ya, wah ini karunyaeun ka urang gitu, entah dari karuhun, karunyaeun ka bangsa urang beuki kade beuki ditinggalkeun we, beuki kade beuki teu asik gitu hidup. Beuki kade beuki manipulatif lah segala gitu. Nah, ini kesempatannya ya, dalam kata lain terserah hirup aing kumaha aing, mudah-mudahan mengartikan bahwa kedaulatan, kita sedang butuh kedaulatan. Oke. Jadi mungkin hal-hal yang bersifat kemarin menjadi trending itu, jika kita sikapi dengan lebih bijak, kata terserah itu bukan kata yang untuk menyerah atau putus asa. Jadi mari kita sama-sama dengan trending yang menjadikan Indonesia terserah itu diartikan sebagai sok Indonesia kayak bisa kuma Indonesia, dari mulai tatanan negara, pendidikan, segala macam, sosial budaya, kesehatan. Indonesia bisa menjadi bangsa besar dengan kekuatan sendiri. Indonesia yang ada di naon yang nantinya di urang oge khususnya bisa menjadi sesuatu yang bisa berdiri sendirilah. Indonesia terserah. Oke? Dikarenakan saya ini manual, tidak menggunakan toksis, dan ini pun kita intermezzo sebetulnya. Jadi nanti setelah buka puasa, kalau misalkan ada waktu lagi, saya akan melakukan lagi siaran langsung. Memang yang sedang saya ingin munculkan itu adalah soal Indonesia terserah. Oke? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan. Salam sehat. Salam Indonesia.